Halo, shalom teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Ketemu kembali di program Jesus Way dan hari ini adalah Jesus Way seri 3 yang sudah kita bahas bersama tentang learn from the character of the king. Belajar dari karakter-karakter raja-raja yang ada. Dan saya lebih menitik beratkan kepada apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan raja-raja terdahulu sehingga kita bisa belajar ke depan kita jangan seperti mereka nih. Kenapa? Karena banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan itu sebenarnya sering juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar. Kemarin kita sudah belajar banyak raja-raja. Hari ini kita akan belajar satu raja. Ada beberapa yang akan saya sampaikan, cuma raja yang pertama ini yang akan saya sampaikan adalah raja yang cukup terkenal dan dikenal. Dan dia ini adalah raja yang hidup di zaman Nabi Elia. Nah, siapa lagi kalau bukan Raja Israel yang bernama Raja Ahab. Yang kita kenal bahwa Raja Ahab ini adalah seorang raja yang sungguh melakukan kejahatan dan kekejian itu melebihi para pendahulunya, yaitu raja-raja yang sebelum dia. Karena memang kejahatan daripada seorang Ahab ialah menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Baal, terus juga dia mengizinkan terjadi namanya persembahan terhadap dewa Moloch, terhadap dewa-dewa di mana nanti kita akan bicara bahwa ada persembahan anak sulung dan anak bungsu untuk pendirian sebuah kota namanya kota Yeriko, yaitu tembok Yeriko. Mari kita baca dulu di 1 Raja-Raja 16 ayat 30 yang menyatakan bahwa memang Raja Ahab ini adalah seorang raja yang luar biasa. Luar biasa menyakiti hati Tuhan, luar biasa melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 30. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi ayat ini bercerita bahwa Ahab, anak dari Omri ini, dia melakukan yang jahat lebih daripada semua yang mendahulunya. Lebih daripada Yerobeam. Lebih daripada raja-raja yang memang menyakiti hati Tuhan. Lebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena dia punya contoh, adalah contoh yang buruk. Ini kita belajar, nanti kita akan sambil ambil beberapa bagian di mana faktor seorang ayah gitu ya, faktor seorang yang menjadi public figure bagi seorang anak itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Salah satunya Ahab. Kenapa? Karena ayahnya itu Omri juga melakukan hal yang sama. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 25. 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ada persamaan antara Ahab dan Omri. Kalau teman-teman lihat di ayat 30 bahwa Ahab itu melakukan sesuatu kejahatan itu lebih daripada orang-orang yang mendahulunya di masa Ahab. Kenapa? Karena dia punya contoh, ayahnya namanya Omri itu melakukan kejahatan lebih daripada para pendahulunya. Bahkan Ahab lebih daripada Omri. Kejahatan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan baca dan kita sudah sering kali dengar ya bagaimana Ahab dengan 450 nabi Baal, di mana Elia juga ada di situ, di mana Elia juga akhirnya menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu adalah Allah Israel yang benar-benar Allah, bukan dari Allah daripada para Baal. Nah, ada juga satu kesalahan yang ketika saya baca bahwa Ahab ini adalah sebenarnya raja yang cukup fenomenal ya, yang saya baca, karena cerita tentang Ahab itu lebih termasuk banyak ketimbang raja-raja yang lain. Dan kesalahan Ahab yang cukup membuat kerajaan Israel itu berada di sebuah namanya kejahatan yang Ahab lakukan ketika itu, dia melakukan sebuah keputusan yang menurut saya pribadi itu adalah sebuah keputusan yang salah. Dari mana? Yuk kita akan baca di setelahnya itu. Jadi ada begini. Ahab itu adalah seorang raja di mana dia ketika memperistri seorang perempuan yang kita kenal, yang membuat Elia juga sempat ketakutan, lari. Bahkan Tuhan menegur Elia ketika Elia lari daripada orang ini. Karena orang ini mencanangkan kematian daripada Elia. Siapa dia? Isabel. Kesalahan Ahab antara lain ketika ia mengambil seorang istri
yang bernama Isabel dari Baal, Raja Sidon. Kenapa? Karena dalam sepanjang hidup Ahab, diceritakan dalam Alkitab, bahwa Ahab ikut menyembah Baal, serta membuat mezbah untuk Baal yang di kuil yang ada di Samaria. Dia nggak cukup membuat kuil, dia juga membuat patung. Masalah patung itu juga untuk disembah. Dan di zaman Ahab, Yeriko dibangun dengan mempersembahkan anak sulung dan anak bungsu. Tadi kita ada bicara bahwa di zaman Ahab itu terjadi namanya korban yang diberikan kepada dewa Baal itu, yaitu berupa persembahan anak manusia. Persembahan anak manusia ini adalah persembahan yang menurut saya pribadi yaitu persembahan yang menjijikan dan sangat keji di hadapan Tuhan. Yuk kita buka di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 34. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 34. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Nah, dia mengambil istri orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa betapa penting kita mengajarkan anak-anak kita bahwa ketika kamu beranjak dewasa, kamu lihat contoh papa. Papa ini belajar untuk takut Tuhan. Karena salah satu cinta Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Takut apa? Takut menyakiti hati Tuhan. Karena ketika kamu mempunyai rasa cinta, rasa respect terhadap pasangan, atau siapapun itu, pasti ada rasa takut. Takut apa? Takut dia kecewa. Takut dia marah. Tidak ingin membuat dia bersedih. Tapi itu ketakutan yang positif. Kenapa? Karena mengarahkan kamu kepada kebenaran. Salah satunya seperti yang dilakukan Daud. Dia bertobat daripada kesalahannya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Yang membuktikan cintanya kepada Tuhan. Lanjut. Menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Nah, jadi dia nggak cukup hanya membuat kuil, dia juga membuat patung nanti untuk disembah. Lanjut. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Tadi bapaknya Omri itu melakukan kejahatan lebih daripada segala pendahulunya, termasuk Yerobeam yang sangat keji. Itu dia lebih keji lagi. Dan anaknya berbuat jauh lebih keji. Lanjut. Pada zamannya itu Hiel. Nah, ini ya. Ini yang sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yosua. Oleh Yosua waktu itu bahwa akan ada sebuah kejadian yang terkutuk di zaman di depan itu. Artinya dia bernubuat bahwa di depan nanti bahwa akan ada namanya orang-orang yang membangun kembali Yeriko, bahkan negeri itu akan menjadi terkutuk. Tapi kita lanjutkan ini dulu, kita baca kembali, teruskan. Pada zamannya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Jadi Yeriko itu dibangun kembali, tetapi yang meletakkan dasarnya itu pakai nyawa anaknya, tulang belulang anaknya untuk pondasi. Karena mereka meyakini ketika memberikan persembahan anak, itu kota itu akan diberkati, kota itu akan berdiri kokoh, tidak ada satupun bangsa atau suku yang bisa menaklukkan mereka. Jadi itu kegunaan kepercayaan mereka dengan mempersembahkan anak sulung. Lanjut. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Nah, di masa itu juga Ahab mengizinkan yang namanya Hiel orang Betel ini ketika dia meminta untuk membangun namanya Yeriko. Yang pertama tadi memberikan namanya anak sulung untuk meletakkan dasar kota itu. Dibunuh, tulang belulangnya dikubur untuk meletakkan dasar kota itu. Yang kedua, dia juga membayarkan nyawa anaknya yang bungsu untuk apa? Ia memasang pintu gerbang. Hanya untuk pintu gerbang. Pintu itu, pintu. Dia korbankan anaknya. Siapa Bapak, Ibu, teman-teman di sini yang menganggap anak itu sebagai sesuatu yang bisa dijadikan aset? Anak itu aset. Kenapa? Supaya nanti ketika saya tua mereka bisa rawat saya. Salah nggak pemikiran seperti itu? Jujur menurut saya pribadi secara manusia mungkin tidak salah. Tapi tahukah Anda
sebenarnya Anda memberikan sebuah tanggung jawab yang sebenarnya secara alkitabiah ketika mereka sudah berkeluarga, mereka itu harus menjadi penopang namanya kepala dalam rumah tangganya. Dan seyogyanya kita sebagai orang tua itu jangan membebankan anak. Walaupun anak punya hati untuk mengurus orang tua, itu jelas. Tetapi bukan berarti lalu kita menjadikan anak itu aset. Supaya ketika kita tua mereka bisa merawat kita. Saya ngomong sama istri saya, nanti kalau saya sudah tua, saya sudah pikun, saya nggak pengen tinggal sama anak saya. Saya masukkan saya ke panti jompo. Kenapa? Karena saya akan menorehkan di akhir hidup saya, tinta emas saya. Papamu tidak pernah menyulitkan kamu. Papa hanya memberikan contoh. Jadilah seorang laki-laki yang baik. Jadilah seorang laki-laki yang bijaksana. Jadilah seorang laki-laki yang mampu menanggungkan segala sesuatu. Jadilah laki-laki, jadilah suami yang memberikan solusi buat semua orang. Terutama buat keluarganya. Siapa dari antara Anda yang mungkin menjadi Hiel ini? Di mana Hiel ini sebenarnya mempersembahkan anaknya demi membangun sesuatu yang baik menurut pandangan dia. Padahal cara pandang itu salah. Ingat, buat saya anak bukan aset. Anak itu adalah kebanggaan kita. Ketika ketemu keluarga yang lain, ketika ketemu teman, anakmu di mana? Oh, anak saya sudah kuliah S1 di sini. Dia IP-nya bagus loh, 3, anakmu di mana? Oh, anakku kerja. Oh, kerja di bank BCA, kerja di bank besar, kerja di luar negeri. Kebanggaan bahwa kamu berhasil mendidik anak yang baik. Anak itu kebanggaan, kesukaan. Kalau istri, cinta, tempat kamu menaruh hatimu. Karena adalah teman seperjuangan di dalam mengarungi hidupmu. Kalau anak itu tanggung jawab, kebanggaan. Yuk, saya mengajak dari apa yang saya pelajari dan saya pahami bahwa anak itu bukan aset. Tapi anak itulah kebanggaan yang harus kamu jadikan dia. Hantarkan dia ke pintu gerbang. Jadi anak yang baik. Sehingga berkelanjutan ketika kamu mengajarkan takut akan Tuhan. Kamu mengajarkan cinta akan Tuhan. Anakmu pun akan mengajarkan itu kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dia punya contoh. Seorang papa yang baik. Papa yang perkasa. Cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Lanjut. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, sekarang kita buka. Yosua itu menubuatkan bahwa Yeriko kelak akan menjadi negara terkutuk. Atau daerah terkutuk karena apa? Karena ini. Ya kita baca. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan. Stop. Terkutuk. Kalau yang membangun aja terkutuk, berarti kota yang dibangun bagaimana? Terkutuk. Karena apa? Lanjut. Orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dia akan meletakkan dasar kota dengan nyawa anaknya yang sulung. Kamu akan memberikan cita-cita kepada anakmu, padahal cita-citamu bukan cita-cita anakmu. Saya tuh belajar dari seorang hamba Tuhan yang saya pelajari dalam kehidupan saya. Dia pun melakukan beberapa hal yang secara manusia itu salah gitu ya. Tapi banyak juga hal kebenaran yang saya pelajari dalam hidupnya. Bahwa ketika kamu memiliki anak, kamu harus menjadi contoh buat anakmu. Ketika kamu memiliki anak, kamu harus mengantarkan dia ke pintu gerbang kesuksesan. Itu tanggung jawab seorang ayah. Kenapa? Karena kamu akan menjadi gambarannya anakmu. Kalau anakmu laki-laki, harus lebih dekat dengan seorang ayah. Karena gambarnya itu jangan sampai rusak. Gambar keperkasaan dan kejantanan laki-laki jangan sampai rusak. Saya kemarin ngobrol dengan salah seorang dosen, seorang S2 psikologi ya. Dia sering diundang juga untuk jadi pembicara. Kita ngobrol-ngobrol warung kopi. Terus saya iseng ngobrol-ngobrol. Bapak pernah konsultasi dengan siapa aja? Oh banyak Pak. Yang paling bermasalah kemarin saya ingat ada seorang anak dalam pergaulan dia itu rusak sekali Pak. Dalam pergaulan dia tuh sering kali berkelahi, sering kali menimbulkan masalah di sekolah. Akhirnya ketika konsultasi ke saya suruh dia duduk di ruang tunggu, tapi sementara dia duduk di ruang tunggu, dia tuh ditemani sama papanya.
Sama papa dan mamanya, papa dan mamanya. Terus saya lihat katanya dari balik jendela saya lihat dia. Tapi mereka nggak bisa lihat saya lihat dia mereka, Pak. Ternyata papanya tahu apa yang dilakukan papanya. Papanya sibuk main handphone. Anaknya duduk saja, nggak melakukan apa-apa. Papanya sibuk main handphone. Begitu sudah dibuka pintu, dia lihat apa? Papanya ngomong ini, "Mi, temenin anakku sana, Mi." Dia sibuk main handphone. Begitu sudah dibuka pintu, disuruh masuk, dia bilang sama papanya, "Pak, Bapak harus ikut masuk. Karena Bapak yang membuat anak Bapak menjadi rusak." Saya belajar juga dari seorang yang memang punya keahlian dalam hal psikologi atau dalam hal belajar ilmu jiwa. Bahwa gambaran itu memberikan potongan yang utuh. Potongan yang utuh dalam hal apa? Contoh, dicontoh sama siapa? Anakmu. Jadi ketika anakmu sukanya kelahi, kenapa kamu suka kelahi? Dia nggak mau jujur cerita. Ternyata dalam perjalanan hidupnya, dia dicuekin papanya. Pengen narik hati papanya. Justru terjadi perubahan dalam rumah tangga itu. Berarti sosok anak laki-laki itu memiliki gambaran itu bagaimana sosok kejantanan, keperkasaan, sosok laki-laki yang tangguh itu dari papa. Tapi ketika papanya tidak peduli, maka anaknya juga akan melakukan apa namanya? Perkelahian. Hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Saya belajar dari kasus ini. Dari seorang hamba Tuhan ini, dari seorang teman juga yang memang basicnya adalah seorang magister di psikologi. Bahwa apa yang kamu tampilkan itu akan sangat mudah untuk ditiru. Apalagi oleh anak-anak kita. Anak laki-laki seyogyanya memang harus mengidolakan papanya. Kenapa? Ada keperkasaan papanya yang patut ditiru. Makanya sekarang saya juga belajar bagaimana saya bisa menjadi seorang yang tegas, bukan keras ya, tapi tegas. Tegas terhadap siapa? Anak-anak saya. Karena anak saya satu laki-laki, satu perempuan. Anak saya yang perempuan, saya suruh mamanya untuk dia lebih mendekat sama anak perempuan. Kenapa? Karena roh lemah lembut. Roh lemah lembut, roh yang mendatangkan kesukaan bagi suami, itu ada di istri. Dan anak perempuan ini suatu saat pasti akan menjadi seorang ibu. Terus dia akan belajar roh lemah lembutan dari siapa? Ya dari mamanya, bukan dari orang lain. Dia lihat mamanya melayani papanya, dia lihat mamanya selalu memberikan senyum, dia lihat mamanya juga menyajikan namanya kopi hangat setiap pagi. Itu adalah gambaran yang utuh bagi seorang anak perempuan. Sehingga dia mencontoh hal itu. Bagaimana jadinya kalau seorang anak perempuan terlalu dekat dengan orang tua yang namanya papa? Maka akan timbul namanya keperkasaan dalam diri seorang perempuan itu. Makanya kita jangan heran sekarang kalau semua di dunia ini terbolak-balik. Terbolak-balik. Bagaimana anak perempuan malah cenderung dekat sama papa. Bukan salah. Tapi tidak boleh terlalu dekat karena ada batasan. Karena laki-laki itu punya roh keperkasaan. Ketika itu ada pada perempuan, ketika dia sangat kagum sama papanya dan dia mencontoh papanya, percayalah suatu saat dia akan mencari pasangan yang tidak menjadi orang yang dominan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia dominan, mirip papa. Itu tidak baik menurut saya pribadi. Kenapa? Karena saya melihat dan saya menilai dan saya menimbang bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya itu adalah buku yang saya bisa pelajari. Yuk, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu pemikiran teman-teman, Bapak Ibu yang punya anak-anak, yang punya anak laki-laki, ajarkan jadi cowok tangguh. Yang punya anak perempuan, ajarin belajar dari mama. Jadi perempuan, jadi ibu, jadi istri yang baik, lemah lembut, menyukakan hati suami. Lanjut kita ke masih di Yosua tadi, ulangi lagi dari yang lanjut dulu kita baca yang Yosua, kita ulangi lagi dari Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini, dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Yang pertama, kesalahan pertama daripada seorang Ahab. Dia memilih namanya seorang perempuan yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan dia mencari seorang wanita yang ketika dia cinta, sama seperti Salomo ya, bapak leluhurnya. Ketika dia cinta dengan orang di luar bangsa Israel, dia bangunkan kuil, dia bangunkan patung. Kesalahan pertama apa? Mencari pilihan hidup yang salah. Yang kedua, kesalahan dia apa? Kesalahan dia ada di, mari kita baca di 1
Raja-Raja 17 ayat 1. Oh sebentar. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Tapi kita di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dulu. Kita kembali dulu ke basic bagaimana bisa ada Elia dalam sejarah kerajaannya Ahab, bahwa nabi yang sangat terkenal juga ya di dalam sebuah sejarah Alkitab, yaitu Nabi Elia, di mana Nabi Elia ini yang seperti kita tahu dalam akhir hidupnya dia diangkat ke sorga dengan kereta kuda berapi. Itu salah satu yang keren ya. Nggak banyak yang bisa diangkat ke surga dalam posisi naik di atas kuda berapi. Nah, tapi kita mau baca di mana sih dia bisa pertama kali bertemu dengan Ahab dalam kasus apa. Yuk kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Nah, jadi begitu pertama kali pertemuan Elia dengan Ahab ini, Elia disuruh Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nggak ada babi ibu namanya Elia, namanya nabi Tuhan ya, yang dipakai Tuhan, mulutnya dipakai Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan. Nggak pakai babi ibu, datang langsung ngomong, ini loh suara Tuhan. Ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Pede dia. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi pertemuan pertama Ahab dan Elia menyampaikan suatu perkataan yang sangat keras. Di zaman Raja Ahab terjadi kekeringan. Karena apa? Karena tidak ada hujan di tahun-tahun itu. Kecuali kalau Elia menyatakannya untuk ada hujan. Nah, nanti teman-teman akan ketemu kasus janda di Sarfat. Itu karena kekeringan total. Akhirnya negara itu betul-betul jadi negara yang dalam bahasa kita kalau di negara Anda itu ada namanya musibah ya. Itu otomatis semua harga itu jadi mahal. Semua harga jadi mahal, untuk mencari kebutuhan pokok saja yang namanya makan aja susah. Kenapa? Karena kekeringan, panen gagal total. Mau beli barang dari impor pun harganya mahal. Nah, jadi sengaja dibuat Tuhan bahwa Israel harus menderita itu. Kenapa? Karena pemimpinnya melakukan sebuah kesalahan. Lanjut, kita di 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Apa sih kesalahan Ahab berikutnya? Ketika yang pertama tadi dia salah cari pasangan hidup, yang kedua, apa sih kesalahan Ahab yang kita bisa pelajari supaya kita tidak seperti Ahab? Tapi ini sering kita lakukan sehari-hari. Yuk lanjut. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Stop. Dia berkata begini. Engkaukah itu? Dia melihat Elia. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jadi ketika kita ditegur Tuhan ya. Kita ditegur Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup kita tuh nggak nyadar kalau sebenarnya Tuhan tuh sedang berbicara dari kesalahan kita. Supaya kita belajar untuk melihat kita ini kalah di mana sih? Aku salah di mana sih? Apa yang kurang? Kenapa ini kok bisa datang ke aku sih? Apa yang aku lakukan sampai hal ini bisa terjadi? Seperti Daud. Nathan datang. Dia sadar kesalahannya. Bahkan ketika anaknya yang dikandung dari hasil perselingkuhannya dengan namanya Berseba itu diambil Tuhan. Dia berdoa, bergulung-gulung di hadapan Tuhan. Berpuasa supaya anak itu bisa diselamatkan, jangan dibunuh. Tapi dia sadar kesalahannya dan dia bertobat. Tapi apa yang terjadi dengan Ahab? Ahab tidak bertobat. Kenapa? Karena merasa nggak salah. Nuduh malah yang salah Elia. Jelas-jelas Elia adalah nabinya Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, salah satu karakter Ahab yang jelek, yang tidak patut ditiru, nuduh. Ayo, siapa nih yang suka nuduh teman kantornya melakukan hal yang buruk nih? Teman sekolahnya, teman kuliah, teman kerja, atau apapun itu. Padahal kesalahan ada pada dirinya sendiri. Ini adalah hal yang ketika saya baca, Ahab ini adalah orang yang merasa dirinya maklum ya, namanya juga raja, orang punya ya. Ketika datang masalah,
tidak ingin disalahkan orang lain, nuduh yang lain yang salah. Yuk, siapa teman-teman yang seperti ini, yang punya karakter Ahab, yuk kita belajar untuk kita bisa koreksi diri. Lanjut ayat 18. Ayat yang 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Nah, enggak, kata Elia. Siapa yang mencelakakan kaum Israel? Kamu yang mencelakakan kaum Israel. Engkau dan kaum keluarga. Tapi apakah ini bisa diterima oleh seorang Ahab? Susah. Tapi apa yang dilihat Ahab? Bahwa memang benar. Selama sekian lama di Israel, tidak ada hujan. Bahkan embun pun tidak ada. Kekeringan total. Lanjut. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Karena kamu sudah meninggalkan Tuhan. Perintah Tuhan itu mendatangkan hidup. Bapak Ibu. Melakukannya setengah mati. Ayo, siapa nih yang tahu perintah Tuhan? Ayo, kamu harus melakukan ini. Kamu harus siap namanya sangkal diri pikul salib itu gak enak Bapak Ibu, gak enak. Sangkal diri pikul salib itu bukan sesuatu yang nyaman. Tetapi hasil akhir ketika kamu sudah menjalani namanya pikul salib, seperti Yesus yang sudah memikul salibnya. Apa yang dilakukan Allah Bapa kepada Yesus? Dia muliakan Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan dibangkitkan persis seperti Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Jadi perintah itu mendatangkan hidup. Menjalani perintah enggak mudah. Karena ada sangkal diri, pikul salib. Dan yang kedua, karena engkau ini telah mengikuti para Baal. Sudah jelas Ten Commandments. Bahwa Allah adalah Allah yang cemburu, enggak suka diduakan. Yuk kita sama-sama koreksi. Saya juga koreksi beberapa akhir ini. Apakah saya juga memiliki Baal yang lain? Pekerjaan saya, uang saya, keluarga saya. Bukan kita bilang keluarga itu salah. Tapi di dalam setiap keputusan hidupmu, apakah kamu bertanya dan melibatkan Tuhan? Seringkali secara manusia kita lupa. Sudah enggak usah Anda, saya juga seringkali lupa. Tapi ketika saya tahu ada yang tidak baik nih di depan, ada yang salah nih, cari Tuhan. Kalau zaman-zaman dulu, di perjanjian lama ya, ketika mereka memiliki sebuah keputusan, ingin menyerang negara A, ingin menyerang negara B, raja-raja pada masa itu paling sering itu meminta petunjuk Tuhan, termasuk Daud. Bahkan mengambil efod, dipakaikan, meminta petunjuk Tuhan. Akankah kami menang ketika kami menyerang mereka? Kenapa hal yang sudah kita pelajari dari perjanjian lama ini tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang? Karena ini cerita penyertaan Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita bertanya sama Tuhan. Ketika kita minta Tuhan itu untuk memberikan jalan keluar buat kita. Memang rencana di tangan kita. Tapi kita meminta petunjuk Tuhan, apakah yang kita inginkan dan yang kita jalankan ini ke depan bakal berhasil. Saya pun belajar berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pekerjaan saya itu bukan hal yang mudah. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa di perjanjian lama ini sudah jelas tergambar. Bahwa salah satu yang dilakukan oleh para raja-raja zaman itu ketika berperang, ketika ingin melakukan sebuah perencanaan, ketika ingin menaklukkan bangsa-bangsa lain, itu adalah meminta petunjuk Tuhan. Tetapi berbeda dengan Ahab. Ketika dia memiliki istri yang lebih dominan dari dia. Apa yang dilakukan? Dia malah datang menyembah kepada Baal. Kita akan lanjut ya. Nah ini sering kita dengar ya, tapi saya akan ulas kembali sedikit. Ini adalah kasus di mana Elia itu bertemu dengan Ahab dan akhirnya dia mengatakan bahwa, Ahab, panggil seluruh nabi-nabimu, nabi-nabi Baal itu. Akhirnya
Ahab memanggil mereka semua, dan kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab itu, Elia itu ingin berkompetisi dengan para nabi Baal. Dalam hal apa? Dalam hal membakar bakaran kepada Allah-Allah mereka. Elia kepada Allahnya itu Tuhan, pada masa itu Tuhan huruf besar itu Yahweh ya. Tapi kita tidak berbicara Yahweh, kita berbicara Tuhan Allah Israel dan Allah Nabi Baal. Itu ceritanya ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 40 sampai 41. Kita kilas balik sebentar. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 40 dan 41. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Nah, ini kejadian setelah Elia ketika berkompetisi ya bahasa saya ya, dengan 450 nabi Baal, bahkan dia mengejek, mana no? Itu katanya Allahmu tuh Allah yang hebat, 450 nabi Baal gua sendirian nih. Coba teriak lebih kenceng, mana tahu Tuhanmu nggak dengar, mana tahu Tuhanmu bepergian nih, mana tahu Tuhanmu nggak mendengar karena suaramu kurang kenceng. Sampai noreh-noreh diri, sampai kesurupan, kerasukan. Sampai lewat petang, tidak ada tanda-tanda. Sampai giliran Elia. Seperti yang kita dengar seringkali banyak hamba Tuhan cerita. Dan akhirnya Tuhan menurunkan api untuk melahap namanya korban bakaran itu. Dan ini yang terjadi. 18 ayat 10, bisa kita ulangi lagi. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi ditangkap, diikat, dibawa ke sungai Kison, penggal semua. Itu hebatnya seorang Nabi Elia. Bahkan seorang Ahab melihat Elia tidak berkutik. Kenapa? Karena dia lihat yang mampu membuktikan siapa Allah itu memang Elia. 450 Nabi Baal itu tidak bisa membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup. Lanjut. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ternyata ketika kita dalam hidup ya, ketika kita membaca ini, ketika kita sudah menerima ganjaran kita, dan ketika pada saat itu yang dibenci Tuhan, itu sudah kamu jauhkan dari hadapan. Dijauhkan dari hadapan Tuhan, maksud saya. Tidak lagi kamu lakukan perbuatan-perbuatanmu yang buruk, perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kamu enyahkan itu dari hadapan Tuhan. Karakter-karakter burukmu, hal-hal yang menyakiti Tuhan. Sehingga sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Kalau di sini ya kita bicara tentang yang namanya hujan. Kenapa? Karena sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Sudah lama tidak turun hujan. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh seluruh bangsa Israel, yaitu hujan, sudah di depan mata. Tapi itu tidak akan terjadi apabila 450 Nabi Baal itu tidak disembelih. Jadi di mana kalian punya kesalahan, di mana kita punya pelanggaran, di mana kita punya hal yang menyakiti hati Tuhan, ketika kamu singkirkan itu, bahkan kamu berdarah-darah untuk menyingkirkannya. Ketika itu karakter-karakter yang buruk, setengah mati kamu untuk menyangkali itu, tapi kamu bisa melakukannya. Ketahuilah, Tuhan menyiapkan berkat yang indah buat kita semua. Apa yang kamu gak bisa pikirkan, dia siapkan itu. Lanjut. Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apa yang diharapkan sudah dipersiapkan Tuhan. Kamu akan segera terima berkat Tuhan. Tapi saya tidak berbicara bahwa ketika kamu melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, kamu akan langsung diberkati seperti apa yang kamu inginkan. Tidak. Kamu akan diberkati sesuai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Bukan apa yang kamu inginkan, tapi yang diinginkan Tuhan. Dan salah satunya adalah apa yang diinginkan rakyat Israel waktu itu adalah hujan. Jadi penting bagi kita semua yang saya pelajari selama ini,
bahwa mengikut Tuhan salah satunya harus menyangkal dan memikul salib Tuhan. Prosesnya gimana? Nggak nyaman. Saya pun merasa itu bukan suatu hal yang nyaman. Tetapi Tuhan janjikan namanya kemuliaan. Ketika kamu berhasil menyelesaikan jalan salib. Kita lanjut. Ternyata dalam masa pemerintahan Ahab, kita kembali masih ke Ahab ya, kita belum berlanjut ke raja-raja setelahnya. Ternyata di zamannya Ahab, Bapak Ibu, Tuhan itu masih memberikan kesempatan buat Ahab untuk berbalik. Dengan cara apa? Dia menyatakan kemuliaannya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kemenangan kepada Ahab. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai 14 dan 20 sampai 21 nanti kita loncat. Jadi Israel pada masa itu dipimpin oleh Raja Ahab ya. Itu ada raja negeri Aram itu namanya Ben-Hadad. Dia mengumpulkan 32 raja yang ada di sekitar daerah mereka. 32 raja itu beserta para pasukan, ribuan mungkin juta. Itu berikhtiar untuk menaklukkan Israel. Kenapa? Karena dia pede. Raja Aram itu punya pasukan begitu luar biasa, besar. Ditambah 32 raja membantu dia. Tapi karena Tuhan ingin menyatakan bahwa dia adalah raja. Bahwa dia adalah Allah, seala-Allahnya Allah. Setuhannya Tuhannya Tuhan. Tuhan Allah Israel. Yang memberikan kemenangan kepada Raja Ahab. Yuk kita buka di Raja-Raja 20 ayat 13. 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai 14. 1 Raja-Raja 20 ayat 13 dan 14. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata. Nah, jadi gini. Jadi Raja Ahab ini terjepit sekali. Posisinya sangat terjepit sekali. Karena Raja Ben-Hadad ini kuat sekali. Akhirnya dia bingung. Singkat cerita, Tuhan utus seorang utusannya. Ya lanjut. Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan utus dia. Tuhan akan serahkan mereka ke dalam tangan. Supaya kau tahu. Apa? Lanjut. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Terkadang Tuhan itu ingin membuat kita bertobat dengan cara memamerkan kedikdayaannya. Karena kadang penderitaan itu gak cukup untuk menyatakan Tuhan buat kamu. Saking bebalnya anak manusia ini. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi masalahnya menjadi kepala ketika itu adalah raja. Ketika raja membawa umat itu untuk menyembah pada Baal, yang salah nggak cuma raja, tapi seluruh umat Tuhan yang ada di belakang, seluruh rakyat yang dipercayakan Tuhan kepada raja itu menjadi salah semua. Karena kalau kepala salah, kaki tangan semua salah, tubuh semua salah. Jadi pada masa itu Tuhan ingin menyatakan dirinya. Kamu lo dikasih namanya juga kekeringan, kamu gak mau bertobat, kamu malah nyalahkan Nabi Elia. Sekarang kau tunjukkan kamu bahwa aku mampu mengalahkan Raja Ben-Hadad beserta 32 raja-raja yang menyertainya. Lanjut. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Dengan bantuan siapa Tuhan? Loh, itu pasukan mungkin bukan puluhan ribu lagi ya, mungkin sudah ratusan ribu, jutaan kali. Sebanyak itu. Tuhan jawab kamu dengan hal yang sepele, kamu bisa memenangkannya. Lanjut. Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Berapa banyak? Enggak banyak, Bapak Ibu, teman-teman semua. Namanya pengiring-pengiring kepala daerah itu enggak banyak. Tapi mereka bisa menaklukkan dan mengalahkan Raja Ben-Hadad dan 32 raja yang mengikutinya. Lanjut.
Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Orang-orang muda itu jumlahnya adalah, lanjut, 21. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya. Sorry, lanjut. Kita balik ke ayat 15. 15 dulu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Nah, secara logika, Bapak Ibu teman-teman, lebih menguntungkan maju dengan 7.000 orang pasukan Israel atau dengan 232 orang. Saking Tuhan itu jengkel. Saking Tuhan itu sudah bingung sudah. Ini kamu lihat nih kuasaku. Ingat. Kamu maju dengan yang paling kecil. Hanya dengan 232 orang pengiring para kepala daerah. Kamu akan memenangkan peperangan itu. Bukan dengan 7.000 orang Israel. Tetapi 232 orang banyaknya pengiring kepala daerah. Kadang Tuhan itu menegur kita dengan mujizatnya yang meremehkan kita. Supaya lu tahu deh, gue ini Allah yang maha perkasa. 232 orang menaklukkan ratusan ribu jutaan pasukan. Kecil itu mah buat gue. Ingat kasus Elisa bersama bujangnya Gehazi, buka matanya. Lihat apa yang terjadi, yang dilihat oleh Gehazi apa? Begitu banyak pasukan berkuda. Pasukan kuda berapi-api yang siap bertempur. Ketika di sekeliling mereka dikepung oleh pasukan-pasukan musuh. Buat Tuhan itu hal yang kecil. Tapi Tuhan sengaja permalukan kamu. Supaya kamu tahu, dengan hal yang kecil pun Tuhan bisa berlaku besar dan dahsyat. Lanjut, 16. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya. Dan orang memberitahukan kepadanya demikian, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Oh ya, ada orang maju dari Samaria, tapi nggak banyak, sedikit, 232 orang. Lanjut. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Tangkap mereka hidup-hidup. Sombongnya, padahal lagi mabuk tuh. Bersama 32 raja lainnya, lagi mabuk. Lanjut. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Ingat, tentara di belakang ya, yang di depan 232 orang pengiring kepala daerah. Lanjut. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Stop dulu. Ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya, dia akan remehkan kamu. Kenapa? Karena dari hal yang mustahil buatmu, sangat mudah buat Tuhan. Supaya kamu tahu bahwa aku Tuhan Allah yang maha besar dan maha kuasa. You, siapa dalam hidup kita? Kita dibuat Tuhan hal remeh dalam hidup kita. Untuk kita sadar bahwa sebenarnya kita sedang ditolong Tuhan. Berarti ada apa? Ada hal yang harus kamu koreksi dalam hidupmu. Kenapa kamu harus menunggu mujizat Tuhan? Karena sebenarnya kamulah mujizat itu. Ketika kamu mengenal Tuhan, ketika kamu mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan, kamu yang harus menjadi mujizat buat keluargamu. Ketika anak-anakmu gak bisa makan, terus kamu berharap mujizat daripada Tuhan. Sesungguhnya, kamu yang seharusnya menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Harusnya kamu yang bisa memberikan contoh bahwa seorang kepala itu bertanggung jawab mengurus tubuh Kristus. Bukan saya bilang mujizat itu salah. Enggak. Mujizat itu baik untuk menyatakan bahwa Tuhan ingin bilang sama kamu loh. Ini aku loh.
dengan mujizatku. Bahkan dengan 232 orang kamu berhasil memenangkan peperangan itu. Tapi yang perlu kamu catat satu, bahwa setiap mujizat Tuhan yang dinyatakan ke kamu, sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu koreksi dalam hidup. Apa? Dia pengen kamu mengenali dia sesungguh-sungguhnya. Sesungguh-sungguhnya Tuhan. Dia pengen kamu berbalik. Dia pengen kamu menyadari kesalahan. Supaya kamu betul-betul datang kepada Tuhan. Bukan hanya ingin menagih mujizat Tuhan. Tetapi ingin mengenal dia secara utuh. Sebagai pribadi Tuhan. Jadi kalau kamu masih menerima mujizat Tuhan, coba koreksi dulu dalam hidup. Apa yang salah? Saya menerima nih mujizat Tuhan nih. Keuangan yang luar biasa Tuhan kasih. Wow. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan disiapkan Tuhan. Apa ada yang salah? Ada yang salah. Ternyata selama ini saya meragukan bahwa Tuhan mampu lakukan itu. Ternyata saya kurang percaya sama Tuhan. Harus dengan mujizat. Padahal Tuhan beri mujizat itu dalam hidup saya. Ketika harusnya saya menjadi seorang yang menerapkan firman Tuhan itu. Bahwa ketika kamu lapar, orang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. Ketika kamu memiliki upah, kamu pasti punya dong untuk membeli namanya makanan. Karena kamu punya upah. Tidak perlu harus menunggu mujizat. Memang mujizat itu bagian Tuhan. Bagian kita melakukan, menjalani, dan menerima. Tapi ada hal yang harus kamu koreksi dalam diri. Ada yang harus kamu perbaiki. Termasuk kasus Ahab. Bagaimana Ahab ditegur Tuhan melalui mujizat Tuhan. Kembali saya bilang, 232 orang. 7.000 orang prajurit itu di belakang. Yang harus maju siapa? Kamu yang harus maju. Lanjut. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Bayangkan. Kalah orang Aram. Itu yang pertama, baru. Gak cukup sekali Tuhan kasih mujizatnya. Kasih yang kedua. Lanjut kita baca yang kedua. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sebentar, jadi gini. Jadi ketika Raja Aram itu, Ben-Hadad, sudah berhasil melarikan diri. Dia kumpulkan semua orang-orangnya. Kita akan serang balik. Sudah kalah, malu gua nih sama 32 raja. Dah, kita serang balik dengan strategi. Akhirnya para penasihat Raja Ben-Hadad waktu itu, Raja Aram bilang gini, oh karena Allah Israel itu ialah Allah gunung dan bukan Allah daratan. Maka kita kalah, maka kita harus menyerang dia dalam posisi berbeda. Bukan di gunung, bukan di dataran, tapi di tempat berbeda. Tapi Tuhan ingin bilang sama namanya Raja Ahab. Gua bukan Allah gunung bro, gua bukan Allah namanya Allah dataran. Gua Allah semesta. Jadi kamu bisa memenangkan pertarungan itu dimanapun ketika aku bilang kamu pasti menang. Kamu pasti menang. Tuhan ingin menyatakan yang kedua. Bahwa ketika dia jaminkan kemenangan itu sama kamu. Kamu pasti akan menang. Dan kalau orang menduga yang salah tentang kamu, cuekin aja. Karena Tuhan bisa pastikan kemenangan. Kamu pasti menang. Lanjut. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Pada suatu hari, orang Israel itu mampu menewaskan 100.000 orang berjalan kaki. 100.000 manusia itu ampun coy, banyak banget itu. Tuhan ingin nyatakan sama Raja Ahab. Yuk lu tobat coy. Karena bagaimanapun kamu adalah Raja Israel. Yang adalah kepala. Tubuh, tangan, kakimu itu semua ngikut kepala. Rakyatmu yang dikasihi Tuhan, itu tidak bisa Tuhan berlaku hal besar bagi rakyat Israel. Kalau kepalanya sendiri tidak terima, Tuhan yang adalah Allah Israel. Jadi Tuhan yang menyatakan yang kedua kali, kamu pasti menang. Walaupun mereka bilang kau Allah daratan, Allah gunung, aku adalah Allah semesta alam.
Dimanapun ketika Tuhan nyatakan kamu pasti menang. Kamu pasti menang. Lanjut. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Bayangkan. Kamu kabur nggak bisa. Tembok tuh rumpuh nimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara Ben-Hadad melarikan diri dan lanjut. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Ketakutan. Jadi ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, jangan buru-buru senang. Saya pun belajar ketika Tuhan berkati saya dalam beberapa hal, tidak boleh buru-buru senang. Karena ada pertarungan yang baru. Namanya pertarungan dengan hatimu. Apakah hatimu menuju kepada berkat atau hatimu tetap kepada Tuhan? Iya, tidak mudah. Datang sama Tuhan itu nggak mudah. Karena kadang kalau punya permasalahan di kantor, permasalahan rumah tangga, permasalahan apapun dalam hidupmu, kamu fokus tuh pasti akan terbagi. Pasti, karena kita manusia. Tapi dari cerita-cerita para pendahulu kita ini, Tuhan ingin menyampaikan bahwa ketika dia berkati kamu, itu sebenarnya adalah saatnya kamu juga koreksi diri. Supaya jangan sampai kesalahan yang dibuat oleh para pendahulumu itu terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin menyertai dan memberkati umatnya. Tapi jangan sekali-sekali ketika kamu dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Ketika dia dengan cara yang kasar dan keras, kamu tetap tidak mau balik. Dikasih tunjuk kamu dengan namanya mujizat, kamu tetap tidak mau balik. Hasil akhir hidup Ahab, tewas. Darahnya dijilat anjing. Itu cerita yang berbeda, nanti kita akan bahas sampai sana. Ya, ada lagi kesalahan yang dilakukan Ahab ketika Tuhan memerintahkan Raja Ahab untuk membumi hanguskan bangsa Aram, dan juga rajanya Ben-Hadad itu harus ditumpas. Tapi apa yang terjadi? Dia malah mengikat perjanjian dengan namanya Raja Ben-Hadad. Tanahku adalah milikmu, silakan kamu pakai untuk buat pasar dan segala macam. Ben-Hadad mengikat perjanjian dan Ahab pun mengikat perjanjian. Baik nggak? Baik secara manusia. Tapi perintah Tuhan tidak demikian. Tumpas. Karena kalau tidak, bangsa Israel kelak di depan akan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak kamu tumpas. Karena mereka akan ada di tengah-tengahmu dan akan membuat hatimu condongkan daripada hatimu kepada Tuhan. Kita baca di 1 Raja-Raja 20 ayat 42. 1 Raja-Raja 20 ayat 42. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan. Nah, jadi Nabi itu diutus Tuhan lagi karena Tuhan gak senang dengan perilaku Ahab. Lanjut. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Wow. Ini satu hal yang, jadi begini, kalau teman-teman lihat, ketika Tuhan sudah memberi titah ya, Tuhan memberikan perintah, atau Tuhan memberikan sebuah pernyataan spesial, atau pernyataan khusus dalam hidup kita, buat kita pribadi, pada anak-anaknya pribadi. Tetapi kamu melakukan hal yang sebaliknya. Dan yang sebaliknya itu terkesan terlihat baik. Tapi tahukah kamu ketika Tuhan sudah bertitah dan Tuhan menyatakan maksud hatinya, tapi kamu tidak melakukan seperti yang dia inginkan. Hati-hati. Saya cuma bilang, ketika Tuhan sudah berbicara secara pribadi sama kamu, tapi kamu berusaha untuk melakukan hal yang berbeda dengan dasar yang kamu lakukan itu lebih baik daripada pernyataan Tuhan. Bahwa kesalahan daripada orang yang seharusnya ditumpas, namanya Ben-Hadad, itu malah akan datang kepada nyawa Raja Ahab dan kepada rakyatnya. Betapa penting keputusan seorang kepala. Tidak bisa main-main. Karena kamu akan membawa serta orang yang mengikut kamu. Jadi pemimpin itu gak mudah, Bapak Ibu. Kau harus menjadikan orang lain itu
mengikut apa kata kamu, apa maumu. Dan kalau misalkan perintahmu salah, mereka yang melakukan pun jadi salah. Yuk belajar dari kepala yang baik, kepala rumah tangga yang baik misalkan, kepala di kantor yang baik misalkan. Itu salah satu yang boleh kita lihat dari kesalahan apa sih dibuat Ahab. Mirip dengan Saul ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh Raja Agag. Terjadi juga pada keturunan Saul. Namanya raja-raja setelah Saul. Sorry, bukan keturunan Saul, tapi raja-raja setelah Saul. Namanya tidak mendengarkan perintah Tuhan. Karena pikir Saul, baik menahan Raja Agag, dan baik mengikuti keinginan rakyat, mengambil lembu-lembu yang tambun, menjara harta-harta yang baik. Yang tidak baik baru tumpas. Baik pikir Saul, tapi tidak baik bagi Tuhan. Baik bagi Ahab menyelamatkan Raja Ben-Hadad, bisa dipakai untuk namanya kerjasama, tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Baik, seolah-olah baik kita berhutang dengan orang yang kita kenal, sahabat, kawan. Oh tenang aja, dia tuh orangnya baik. Tapi perintah Tuhan, kamu gak boleh berhutang. Tapi kalau kamu terlanjur tercebur ke dalam namanya hutang piutang, bayar. Kenapa? Karena ketika kamu ingin bertobat pun ya, ini pengalaman saya dengan beberapa teman saya. Ketika ada seorang yang berhutang, gitu ya. Orang ini suka berhutang dan akhirnya dia ditangkap, masuk penjara, gitu ya. Masuk penjara, divonis sekian tahun. Setelah itu dia keluar, terus dia merasa dia dapat panggilan Tuhan, terus dia melayani. Suatu ketika di suatu mimbar, dia bercerita tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati dia. Tapi ada orang yang pernah merasa dirugikan oleh kejadian bersama temannya ini. Temannya cuma ngomong gini, lu enak, lu cuma minta maaf, terus lu masuk penjara, sekian lama lu keluar. Nasib saya yang menanggung, yang meminjamkan kamu uang, bagaimana nasib anak dan istri saya ketika kamu meminjam untuk kebutuhan yang penting, dan saya percayakan itu ke kamu. Ternyata kamu tidak bisa kembalikan itu. Sehingga ketika temannya ini mendengar firman Tuhan yang disampaikan atau kebaikan-kebaikan Tuhan yang disampaikan oleh temannya yang tadi katanya bertobat, dia cuma mendem. Oh, gitu ya orang Kristennya. Bisa ngomong kebenaran, tapi hidupnya gak benar. Kenapa? Karena kalau kamu punya hutang, hutang itu akan tercatat di hati orang-orang yang kamu hutang, yang kamu pinjamin hutang. Yang kamu pinjam itu akan tercatat. Walaupun kamu ngomong kebenaran, mereka melihat hidupmu sendiri gak benar. Itu sebuah hal yang menista Tuhan. Kamu ngomong kebenaran tapi sebenarnya kamu sendiri tidak mampu melakukannya. Apa bedanya kita dengan orang-orang munafik? Menyakiti hati Tuhan. Berbicara kebenaran. Tapi yang kita lakukan sebaliknya. Begitu pula dengan Ahab. Disertai Tuhan. Tapi yang dilakukan sebaliknya. Meniadakan perintah Tuhan. Ya. Saya akan membawa satu kasus lagi. Satu kasus tentang Raja Ahab. Nanti di pertemuan keempat dan pertemuan selanjutnya, saya tertarik untuk membahas Raja Yosia yang sudah dinubuatkan dari sejak zaman Yerobeam sampai dengan zaman kelahiran Yosia itu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun jaraknya. Tapi Yosia adalah seorang raja yang dinubuatkan menjadi raja yang menumpas semua nabi-nabi Baal. Lebih dahsyat daripada pendahulu-pendahulu yang lain. Bahkan cerita Yosia itu disampaikan di Dua Raja-Raja dan di kisah kitab Tawarik ya. Nanti teman-teman bisa baca betapa dahsyat dan luar biasa seorang Yosia. Itu kita akan bahas minggu depan. Nah, satu perihal yang akan saya bahas tentang Ahab adalah ketika dia memberikan kepercayaan yang berlebih. Namun kepercayaan itu adalah kepercayaan yang salah. Yang diberikan kuasa itu kepada orang yang seharusnya tidak menggunakan kekuasaan itu dengan salah. Kepada siapa yuk kita baca. Di 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai 7. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang kasus Nabot ya.
Kasus Nabot itulah kasus di mana Ahab ketika itu menginginkan ladang kebun anggurnya. Tapi Nabot menolak. Kenapa? Karena ini punya keluarga aku turun-temurun. Nggak mungkin aku jual ke kamu. Kamu minta berapa pun aku nggak akan jual. Nangis dia, pulang ke rumah. Dilihat istrinya. Isabel. Kenapa kamu nangis, my baby? Diceritakannya lah keluh kesahnya. Terus ketika Isabel mendengar itu, Isabel cuma bilang, bukankah kuasa atas Israel ada padamu? Sabar, aku akan memberikan tanah itu buat kamu. Jadi ketika Isabel memalsukan namanya perintah Raja Ahab. Menurut teman-teman, Raja Ahab tahu nggak kalau Isabel memalsukan perintah suaminya? Tahu. Karena dijanjikan kebun anggur yang dia inginkan. Apapun yang diperbuat namanya istrinya Isabel, walaupun itu salah. Tapi dia punya maksud tujuan untuk menyenangkan suaminya, walaupun itu terdengar baik. Tapi dengan cara yang salah. Bahkan dengan cara hal membunuh Nabot. Ahab pun mengizinkan namanya istrinya yang tidak kenal Tuhan. Diberikannya kuasa untuk melakukan namanya fitnah terhadap Nabot. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai 7. 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai 7. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yezreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Tidak akan kuberikan. Lanjut. Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yezreel itu." Nah, stop dulu kita di sini. Jadi di cerita ini, ketika Ahab sangat menginginkan kebun anggur itu, dan ketika dia melihat istrinya mengambil alih namanya sebuah keputusan, mengatasnamakan dia sebagai Raja Israel, dengan diiming-imingi, kamu akan dapat namanya kebunnya Nabot. Apa yang dilakukan Ahab? Tanpa berpikir dua kali, dia percayakan kuasa atas Israel yang seharusnya dia yang dipercayakan Tuhan, tapi dia berikan itu ke dalam tangan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak cintakan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu pernah berikan sebuah keputusan di tangan orang yang salah? Contoh, nih Papa belikan kamu motor nih, motor CBR. Tapi anaknya baru umur 11 tahun. Kamu kasihkan kepercayaan menaiki motor sebesar itu. Padahal dia juga naik sepeda belum becus. Kamu kasih kepercayaan untuk dia mengelola dan mengendarai namanya sepeda motor CBR 250 cc. Kira-kira hasil akhirnya, anaknya akan berakhir di mana? Antara dua. Kalau nggak rumah sakit ya di pemakaman. Karena belum saatnya dia menguasai itu. Tapi kamu berikan kepercayaan di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dengan sesuatu yang belum waktunya. Begitu pula dengan Raja Ahab. Dia memberikan kepercayaan terhadap Isabel, terhadap orang yang tidak sepatutnya menerima kepercayaan itu. Apalagi memalsukan perintah Raja Israel. Lanjut. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Nah, ini sepengetahuan Ahab nggak? Yes, sepengetahuan Ahab. Karena dia menulisnya di ruang kerja Ahab, suaminya. Ahab, diam aja. Yang penting gue pengen dapat tanah Nabot. Lanjut. Memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia." Nah, sebentar. Jadi di zaman ini masih berlaku hukum Musa. Hukum Musa waktu itu adalah ketika
seseorang ingin mengadakan namanya sebuah persidangan atau peradilan atau pengadilan, itu harus didukung dengan 1 atau 2 orang saksi, baru sah kejadian itu. Nah, makanya ini kejadiannya ini dibuatlah sebuah skenario jahat oleh namanya Isabel dengan kuasa penuh dari suaminya namanya Ahab, seorang raja Israel, memberikan namanya 2 orang dursila. Orang dursila ini namanya orang pembohong, orang jahat lah. Orang-orang yang memang kerjanya suka melakukan yang menyakiti hati Tuhan dengan namanya berdusta. Lanjut. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Disuruh raja. Nabot tuh sengaja didudukan di depan. Nabot di depan. Ceritanya mereka di belakangnya Nabot. Lalu apa? Mereka naik saksi. Woi Nabot, lanjut. Dia bilang apa? Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Woi Nabot, kamu sudah mengutuk Allah dan raja, woi. Karena zaman itu mengutuk Allah dan mengutuk raja itu hukumannya dilempar pakai batu sampai mati. Kenapa? Karena Allah, Tuhan, dan Raja Israel itu adalah sosok yang sangat dihormati. Tetapi itu semua adalah sebuah celah yang dipakai oleh Isabel untuk menarik hati suaminya, untuk mendapatkan namanya kebun anggur Nabot, untuk namanya menyalahgunakan salah satunya kekuasaan tadi. Lanjut. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai Jahatnya, mati. kenapa? Rencana jahat dan rancangan yang jahat itu sungguh dibenci Allah. Lanjut. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua. Lanjut saja, kita langsung ke 1 Raja-Raja 21 ayat 15 sampai 16. Langsung lanjut aja. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati. Nah, ini kejadian setelahnya. Berkatalah Isabel kepada Ahab, sayang. bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu. Sayang, ini loh kebun anggurnya. Tuh kan, karena kamu udah percayakan namanya kekuasaan itu kepadaku, walaupun cuma 1 perintah. Tapi lihat nih, apa yang kamu mau, aku kasih ke kamu. Betapa timbul rasa percaya dan sayangnya Ahab kepada Isabel. Jelas-jelas dia tahu bahwa itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kamu mengizinkan kejahatan itu terjadi, padahal kamu punya kemampuan untuk mencegah itu, hati-hatilah. Hukuman Tuhan untuk kami memberikan kuasa yang salah. Kita jangan pernah takut dengan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu membawa kita kepada namanya keselamatan selama kamu pengen bertobat. Bertobat itu apa sih? Berbalik dari jalan yang salah, berbalik arah. Dari yang tadinya ke kiri ke kanan, dari tadinya membelakangi Tuhan, balikkan badanmu kembali kepada Tuhan. Bertobat. Jangan takut dengan hukuman, karena hukuman itu pun sebenarnya membawa kamu kepada hidup dengan catatan kamu harus bertobat. Lanjut. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Wow, dapat nih tanah gratis cuy. Lanjut. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yezreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tanpa malu-malu lagi. Melakukan kejahatan itu sudah bukan hal yang memalukan, tapi hal yang membanggakan. Kenapa? Karena menyenangkan hatinya, mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara jahat. Lanjut. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Lanjut ke ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tuh sampai bilang ini, Ahab itu memperbudak diri. Diperbudak dengan apa? Nafsu, keinginan. Ingin apa? Ingin tanah, namanya tanah penuh kebun anggur itu. Sudah jelas-jelas tahu bahwa itu bukan miliknya. Maksakan diri.
Ngasih kepercayaan terhadap orang yang seharusnya tidak bisa dipercaya. Diperbudak diri dengan apa? Nafsu dan keinginan. Lanjut. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ingat Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita punya berhala atau sesuatu yang kita pentingkan lebih dari Tuhan, yuk cross check diri kita. Jangan sampai ini sebenarnya adalah berhala-berhala kita. Saya pun cross check diri saya, Tuhan, saya ini salah enggak? Kenapa? Karena berhala-berhala kita atau Allah-Allah kita zaman sekarang ini bukan lagi berupa patung, tapi berupa namanya fulus, uang. Karena yang menyakiti hati Tuhan itu adalah apa? Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, bukan uang. Jadi akar segala kejahatan itu bukan uang ya Bapak Ibu, tetapi cinta akan uang. Sama seperti namanya Nabot tadi. Cinta akan keinginannya, namanya memuaskan diri dengan menjadi apa? Menjadi orang yang menginginkan yang bukan miliknya. Kebun anggur Nabot. Ya, kita sudah sampai di penghujung. Nanti di minggu depan kita akan bercerita tentang Yosia. Tapi di sesi ini kita akan cukupkan dulu untuk cerita Raja Ahab. Saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang saya boleh sampaikan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah ketika kita berbicara dan mendengar cerita tentang Ahab, banyak hal dari kejadian yang kita pelajari dari Ahab. Bahwa seorang Ahab adalah seorang raja yang sebenarnya raja yang baik ya. Tapi ketika dia salah, memiliki seorang yang menjadi panutan yang salah, ayahnya, sehingga dia melakukan kejahatan yang sama seperti ayahnya, bahkan lebih. Dan juga ketika dia memilih seorang pasangan yang salah, hidupnya pun menjadi salah. Tuhan sudah memberikan namanya kesempatan untuk berbalik, bertobat. Tapi dia sendiri tidak ingin untuk kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya dalam hidup kita, keputusan itu di tangan kita. Tuhan itu hanya mengingatkan kita dan memberikan jalan keluar buat kita. Selama kita ingin berada bersama Tuhan. Tapi apabila menjadi Tuhan adalah kepintaranmu, adalah dirimu sendiri, sebenarnya kamu bukan takut akan Tuhan. Tapi kamu hanya mengingini dirimu menjadi Tuhan atas hidupmu. Bukan Tuhan Yesus, tapi dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan memiliki karakter yang suka menuduh orang lain. Karena itu adalah karakter Ahab. Yang keempat, dia juga memberikan kebebasan terhadap orang yang seharusnya tidak diberikan kepercayaan untuk memberikan perintah atau untuk memberikan sebuah mandat daripada seorang raja Israel kepada tua-tua yang ada di Israel untuk memfitnah Nabot. Jadi jangan memberikan sebuah kewenangan yang salah terhadap orang yang tidak tepat. Dan waktu juga yang memisahkan kita. Jujur dari semua yang saya boleh sampaikan, saya sudah menyiapkan cukup banyak. Cuman karena memang waktu kita yang terbatas, ini mengakibatkan saya juga hanya bisa membahas satu raja, yaitu tentang Raja Ahab. Bagaimana kita belajar dari karakter Raja Ahab. Buang yang buruk, ambil yang baik. Ketika Tuhan berbicara terhadap umatnya, dia bisa berbicara melalui teguran. Dia bisa berbicara melalui mujizat. Mau teguran, mau mujizat, koreksi dirimu. Apa yang perlu kamu koreksi di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu adalah pernyataan Tuhan. Untuk Tuhan pengen kamu kembali datang mendekat kepadanya. Terima kasih. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan boleh menjadi berkat dan terima buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.